Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki dan saya berasal dari kelas SKS 4 semester. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai daur biogeokimia, dalam hal ini daur karbon. Baiklah, sebelum kita mengetahui siklus daur karbon, langkah baiknya kita harus mengetahui pengertian daur biogeokimia sendiri. Daur biogeokimia adalah peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan melalui komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Proses tersebut terjadi secara berulang-ulang dan tak terbatas. Jika suatu organisme mati, bahan organik yang terdapat dalam tubuh organisme tersebut akan dirombak menjadi zat anorganik dan dikembalikan ke lingkungan. Unsur-unsur kimia yang terdapat di alam dapat berbentuk padat berupa garam-garam mineral, cair, atau gas. Unsur-unsur kimia tersebut dapat disintetis oleh tumbuhan menjadi berbagai senyawa organik. Misalnya karbohidrat, protein, lemak, enzim, nukleoprotein, asam deoksiribonukleat atau DNA, dan asam ribonukleat atau RNA. Selanjutnya adalah jenis-jenis daur biogeokimia. Daur biogeokimia dapat dikelompokkan dalam 3 tipe, yaitu daur gas, daur cair, dan daur padat atau sedimen. Daur gas meliputi daur karbon dan daur nitrogen. Daur cair meliputi daur air, sedangkan daur padat atau sedimen meliputi daur fosfor dan belerang. Adapun pengertian dari jenis-jenis daur biogeokimia adalah yang pertama, 1. Daur karbon. Siklus karbon adalah siklus biogeokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Bumi, dalam kurung objek astronomis lainnya, bisa jadi memiliki siklus karbon yang hampir sama, meskipun hingga kini belum diketahui. Dalam siklus ini terdapat 4 reservoir karbon utama yang dihubungkan oleh jalur pertukaran. 2. Daur sulfur atau belerang. Daur belerang atau daur sulfur adalah salah satu bentuk daur biogeokimia. Pengertian dan definisi lain dari daur belerang atau sulfur yaitu perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida lalu menjadi sulfat dan kembali menjadi hidrogen sulfida lagi. Sulfur di alam ditemukan dalam berbagai bentuk. 3. Daur air. Daur air dikenal juga dengan istilah siklus hidrologi, yang artinya adalah sirkulasi air dari atmosfer menuju bumi lalu kembali lagi ke atmosfer. Dalam siklus ini ada banyak tahapan yang harus dilalui seperti kondensasi, presipitasi, lalu evaporasi dan transpirasi. 4. Daur nitrogen. Siklus daur nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Beberapa proses penting pada siklus nitrogen antara lain fiksasi nitrogen, mineralisasi, nitrifikasi, denitrifikasi. 5. Daur fosfor. Siklus fosfor adalah siklus biogeokimia yang menggambarkan transformasi dan translokasi fosfor dalam tanah, air, serta bahan organik hidup dan mati. Pembahasan selanjutnya yakni kita beralih ke proses dan tahapan-tahapan dalam siklus daur karbon. Siklus daur biogeokimia karbon. Daur biogeokimia berasal dari kata biologi, geografi, dan kimia, yang artinya adalah peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan ke komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Proses ini terjadi secara berulang-ulang dan tidak terbatas. Daur biogeokimia berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup di bumi, sebab materi hasil dari daur biokimia ini dapat digunakan oleh semua komponen yang ada di bumi, baik biotik maupun abiotik. Siklus daur karbon. Di atmosfer kurang lebih terdapat 0,03% senyawa karbon anorganik, yaitu karbon dioksida yang berasal dari respirasi makhluk hidup, aktivitas industri, erupsi gunung, hutan-hutan terbakar, dan lain-lain. Senyawa karbon anorganik, baik di darat maupun di air, akan diserap dan diubah oleh produsen menjadi senyawa karbon organik melalui proses fotosintesis, disertai penyimpanan energi yang menghasilkan bahan organik berupa karbohidrat yang sebagainya akan digunakan untuk aktivitas fisiologi tumbuhan itu sendiri, dan sebagiannya lagi ditransfer ke konsumen yaitu hewan dan manusia melalui rantai makanan, sehingga senyawa karbon organik tersebut berpindah dari produsen ke konsumen. Respirasi yang dilakukan oleh makhluk hidup akan membebaskan senyawa karbon dan kembali ke atmosfer, yang nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Produsen juga mengeluarkan karbon dioksida saat berespirasi walaupun hanya sedikit.
Jika di dalam makhluk hidup baik produsen atau konsumen mati, maka bahan organik di dalam tubuhnya akan diurai oleh dekomposer yang akan membebaskan senyawa karbon kembali ke atmosfer atau ke dalam air yang nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Namun sebagian senyawa karbon organik di dalam tubuh organisme ada yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diuraikan. Bila tubuh organisme tersebut tertimbun dalam waktu yang cukup lama, maka nantinya akan berubah menjadi batu kapur, arang, dan minyak bumi. Inilah yang sering kita sebut dengan bahan bakar fosil yang nantinya akan digunakan untuk kebutuhan industri, yang dimana pembakarannya akan membebaskan senyawa karbon kembali ke atmosfer dan nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Di dalam air, karbon dioksida terlarut akan bereaksi dengan air, membentuk asam karbonat. Asam karbonat kemudian bereaksi dengan batu kapur yang jumlahnya sangat berlimpah di perairan, terutama di lautan yang membentuk ion-ion bikarbonat dan karbonat. Ion bikarbonat merupakan sumber karbon dioksida bagi organisme perairan. Organisme moluska bercangkang membuat bahan cangkangnya dengan memanfaatkan kalsium dan karbon dioksida yang terlarut di dalam air. Bila hewan tersebut mati, maka cangkangnya akan hancur dan membebaskan karbon dioksida kembali ke udara yang nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Begitulah kira-kira siklus karbon yang berulang terus-menerus. Untuk lebih jelasnya, setelah ini saya akan menyajikan tampilan siklus daur karbon dalam bentuk gambar yang nantinya akan membuat kalian menjadi lebih mudah paham. Saya kira itu video dari saya mengenai daur biogeokimia, dalam hal ini siklus daur karbon. Jika ada kesalahan kata dan perbuatan dalam video saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.